Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa kunna linahtadiya hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Ustadz Zainal Arifin MAG, dosen UIN Kudus, yang saya hormati pengurus takmir Masjid Al-Abror, yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Abror. Mari sebelum kita mulai acara, sejenak kita mengungkapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di tempat mulia, di dalam masjid yang sangat mulia, dalam acara yang mudah-mudahan penuh dengan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Rasulullah SAW, teladan kita semuanya. Semoga dengan memperbanyak membaca sholawat, mengikuti ajaran-ajarannya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, kita kelak akan diakui sebagai umatnya, dan utamanya adalah mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita akan melaksanakan sebuah peringatan sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas diturunkannya Al-Qur'an kepada kita umat manusia, yang menjadi petunjuk, yang menjadi pedoman hidup kita, baik dalam keadaan kita sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, serta sebagai anggota masyarakat. Maka melalui peringatan malam hari ini, mari kita jadikan momentum untuk memperkuat komitmen kita kepada Al-Quran, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, mendalami isi-isinya, dan melaksanakan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pada malam ini, rangkaian acara yang kita laksanakan adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Majelis Taklim Al-Abror, yang ketiga acara santunan, yang keempat tausiah, dan yang kelima nanti adalah doa penutup. Untuk lebih mengefektifkan waktu, maka mari segera kita buka majelis kita malam hari ini dengan bersama-sama baca suratul Fatihah. Semoga acara ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat barokah,
dan membawa manfaat bagi kita semuanya yang hadir di majelis ini. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua Majelis Taklim yang dalam kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Rahmat SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Yang terhormat Ustaz Yalan Arifin Amati selaku pembicara acara peringatan Nuzulul Quran kecil-kecilan pada malam hari ini yang berbahagia tentunya. Para pengurus takmir Masjid Al-Abror, Masjid Haji Al-Abror Pati yang kami hormati, para jamaah sholat tarawih Masjid Al-Abror, baik bapak maupun ibu serta anak-anak, hadirin semua yang berbahagia. Marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayah dan inayah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka mengikuti acara peringatan Nuzulul Quran tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi yang pada malam ini telah sedang dilaksanakan. Salawat wa salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semua bisa mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama kami sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada hadirin yang berbahagia karena sudah bersedia untuk memenuhi undangan kami, walaupun tidak secara resmi tertulis tapi hanya lewat WA, karena memang saat ini memang seperti itu. Undangan apapun sekarang lewat WA. Jadi kalau ada yang tidak punya grup, ya tentu saja saya jabri, demikian. Nah, mudah-mudahan tidak begitu gusar, tidak usah dipermasalahkan karena saya hanya membuat undangan lewat WA. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada para donatur yang telah menyisihkan sedikit hartanya untuk terlaksana acara peringatan Nuzulul Quran pada malam ini dan pelaksanaan kegiatan Ramadan sejak awal sampai akhir, sampai Idul Fitri nanti. Kami ucapkan sangat terima kasih yang sebesar-besarnya dan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas amal panjenengan sedaya dengan balasan yang lebih banyak lagi dan lebih berkah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kami pada malam ini kami sisipkan santunan yatim piatu dan duafa, akan tetapi tidak semuanya kami panggil karena saya ingin nanti setelah besok mulai insya Allah akan saya sampaikan ke rumah masing-masing, karena saya mendengar ceramahnya Ustadz Jazir itu wong duit 100-200 ngundang bocah ora mesake dinteni ngantuk. Nah, akhirnya kalau begitu betul ya. Saya hanya sekedar memanggil 2 anak saja untuk sebagai simbolis nanti menerima santunan yatim yang ada pada kegiatan hari ini. Kiranya tidak panjang lebar yang saya sampaikan, selama mengikuti acara ini hingga selesai, kami tidak akan lama-lama dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua. Kemudian kita lanjutkan acara berikutnya adalah
santunan kepada adik-adik yang sudah ditunjuk untuk bisa masuk ke dalam masjid. Pada Ananda Dinda dan Ananda Ainun disilakan maju ke depan. Moga ayah langsung masuk ke dalam. Nah. Yuk. Seperti disampaikan oleh ketua tampil tadi bahwa penyerahan malam ini hanya simbolik, sedangkan anak-anak yang lain akan disampaikan langsung ke rumah masing-masing. Monggo diterima kasih. Barakallah. Terima kasih kepada Bapak Ketua Tamir yang sudah menyampaikan santunan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan Bapak Ibu yang sudah mendonasikan uangnya mendapatkan pahala yang lebih baik, lebih banyak. Amin. Untuk selanjutnya adalah tausiah dalam rangka peringatan Nuzulul Quran. Untuk itu waktu seluruhnya saya serahkan kepada Pak Ustadz Zainal. Monggo, saat cukupnya. Monggo, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, sesepuh, khususnya pengurus takmir Masjid Al-Abror, Bapak Rahmat SPDI beserta jajaran kepengurusannya, Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan Ramadan ini mulai tadi sore menjelang maghrib ada kegiatan buka bersama, sebelumnya ada kegiatan kultum. Ini mungkin belum pulang belum mulai subuh sampai subuh, masya Allah. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena limpahan hidayah, taufik dan inayahnya, kita semua bisa dipertemukan untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Karena tidak semua yang sehat itu bisa mengikuti, meskipun diberi kesehatan tetapi tidak diberi kesempatan. Dan alhamdulillah, maka berhak kita syukuri, kita diberi kesehatan, juga diberi kesempatan untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan pada malam hari ini, mulai dari jamaah sholat Isya, diteruskan sholat tarawih, dan kali ini kita mengikuti peringatan Nuzulul Quran. Semoga kehadiran kita pada kegiatan ini, pada majelis yang mubarak ini, betul-betul diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kita, ibadah kita, dan puasa kita diterima oleh Allah, dan semoga kita bisa melaksanakan sampai selesai. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat dan umat-umatnya, termasuk kita semua, mulai di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan waktunya seperlunya saja, gitu. Nah, saya maknai ojo suwe-suwe, gitu. Nah, ini kita cocok, gitu. Ya, kajian itu bukan lamanya, tapi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dan bisa kita terapkan, bisa amalkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bapak Ibu yang saya hormati, terkait tentang kegiatan peringatan nuzulul Quran, memang tidak terlepas dari sejarahnya. Ya, sejarah bagaimana Al-Quran itu turun. Itu ada beberapa pendapat. Ya, paling tidak itu ada 3 mazhab, atau mungkin tidak 3 pendapat. Tapi ini saya ambil yang umum saja. Tentang nuzul, ya. Nuzul itu artinya, itu dari bahasa Arab, merupakan masdar dari lafadz nazala, yanzilu nuzulan. Artinya itu turun, pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Akan tetapi itu tidak bisa dimaknai ketika nuzulul Quran itu pada waktu itu tidak bisa dimaknai sebagaimana benda seperti ini, Bapak Ibu. Turun dari meja ke lantai. Ini berarti benda. Tapi pada waktu itu Al-Quran, ya bukan yang mushaf kita baca itu, Al-Quran itu bukan benda, bukan sesuatu yang wujud seperti yang kita lihat mushaf itu, tapi itu adalah kalamullah. Sehingga dimaknai nuzulul Quran itu adalah ya majas, ya. Turunnya Al-Quran itu majas, bukan seperti benda ini, air mineral ini dari tempat yang atas ke bawah. Makanya ada dimaknai, nuzulul Quran itu dimaknai sebagai fase dan metode turunnya Al-Quran. Nah, dalam hal ini ada 3 fase, atau ya ada 3 fase. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Jadi di Lauhil Mahfuz ini sebuah mungkin tempat itu yang berisi tentang database, ya, gudangnya data yang mulai dari awal sampai akhir nanti itu di situ semua, termasuk Al-Quran yang kalamullah itu. Dan itu tidak diketahui kapan Allah menurunkan Al-Quran di Lauhil Mahfuz itu. Tidak diketahui kapan diturunkan, tidak diketahui bagaimana caranya Allah menurunkan Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran, ya, yang dalam hal ini tidak wujudnya itu bukan mushaf itu, Al-Quran sebagaimana kalamullah itu diturunkan Allah di Lauhil Mahfuz. Kemudian fase yang kedua adalah Al-Quran yang tadinya ada di Lauhil Mahfuz itu diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah. Ke Baitul Izzah. Ini juga tidak diketahui bagaimana caranya Allah menurunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Tetapi bisa diketahui kapannya. Itu di surat Al-Qadar yang sering kita baca itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit dunia. Itu pada bulan Ramadan dan di Lailatul Qadar, malam yang diberkahi. Nah, sementara kan selama ini, ya, mungkin penjelasan tentang Lailatul Qadar di hadis-hadis itu kan ditunjukkan Lailatul Qadar itu berada pada malam ganjil 10 akhir dari bulan Ramadan. Berarti tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Berarti ini belum sebagaimana yang kita pahami nuzulul Quran itu. Baru pendapat yang ketiga bahwa fase Al-Quran, fase turunnya Al-Quran itu adalah dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu dengan melalui perantara malaikat Jibril di malam. Ini disepakati oleh para ulama bahwa itu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad
Itu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, jadi itu ada fasenya, bukan kemudian langsung gitu ya. Kadang-kadang kita membaca, apalagi yang kita baca itu terjemah, misalnya terjemah Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau kita baca, Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah sementara kok para kiai, para mubalik bahwa kita itu supaya bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu pada tanggal-tanggal tadi. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa fase dan turunnya Al-Quran itu ada 3. Dan yang kita peringati biasanya setiap tahun itu yaitu pada tanggal 17 Agustus Ramadan. Eling-elingan Agustus. Iya, karena hampir sama Pak. Dulu kemerdekaan pertama kali juga di bulan Ramadan. Itu. Nah, Al-Quran ini ya, baik ketika diturunkan Allah di Baitul Izzah, kemudian di Lauhul Mahfuz, kemudian di Baitul Izzah, dan sampai kepada terutama yang 2 itu, Lauhul Mahfuz sama Baitul Izzah, itu bila sautin, tidak dengan ada suara, meskipun kalamullah ya, kalamullah itu firmannya Allah, tapi tidak ada seperti kalam kita, kalam makhluk ada suaranya bisa didengar, itu tidak seperti itu ya. Meskipun Allah itu mutakalliman dan yang berfirman, tapi bukan berarti firmannya itu ketika berfirman itu tidak sama dengan kita sebagai makhluk ya. Kita tidak tahu lah, itulah yang penting itu kita tahu bahwa Allah punya sifat ya, mutakalliman. Makanya biasanya tuh kalau para hufat hafizat itu kalau sebelum mengaji itu membaca ini, kalam qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Jadi tanazzaha an qawlin, dibersihkan, disucikan dari ucapan. Sebagai orang yang beriman kita harus percaya meskipun akal kita, otak kita belum bisa menjangkaunya. Ya itulah iman Bapak Ibu. Iman itu memang sifatnya abstrak, tidak kita ketahui, tapi kita disuruh percaya. Iman kepada Allah. Ketemu Gusti Allah belum tahu kan percaya. Tapi mau tidak mau kita harus percaya. Dan lihat kan percaya dari mana? Paling tidak dari makhluknya, dari yang dibuatnya. Seperti contoh begini Bapak Ibu, ini ada meja, berarti ada yang membuat. Dan yang perlu kita pahami, antara meja dan yang membuat, tukang mebelnya, bentuknya gak podo ya, tidak sama seperti ini. Sama kita sebagai makhluk dan Tuhan. Jangan kita paksakan Tuhan itu sama dengan kita, punya tangan, punya kaki, punya hidung, punya telinga, punya mulut. Tidak sama, jauh ya, seperti ini ya, meskipun yang sekarang lah ya, yang paling mendekati itu kan robot misalnya, tapi tetap tidak bisa yang membuat dengan yang dibuat itu sama ya. Di antaranya adalah misalnya tentang perasaan dan lain-lain itu. Nah itu tidak bisa sama. Nah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu selama 23 tahun ya. Dan ayat yang pertama adalah surat Al-Alaq 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang pertama turun ya. Jadi mulai dari Baitul Izzah kepada Nabi itu butuh waktu 23 tahun.
Ya, 20 kalau pasnya itu 22 bulan, 22 tahun, 22 bulan. Ya, pokoknya digenepno 23 tahun. Nah, gitu. Ayo, 22 tahun itu setahun dua ya. Wis meh rong tahun. Ya, sehingga digenapkan berangsur-angsur sampai 23 tahun. Itu pun dibagi menjadi dua. Ya. Ada yang di Mekah, ada yang di Madinah. Makanya di dalam Al-Qur'an tuh biasanya setiap awal surat ya di sampingnya Bismillahirrahmanirrahim ada keterangannya Madaniyah, Makkiyah gitu. Madaniyah, Makkiyah dulu, Makkiyah itu selama 13 tahun. Jadi turunnya tuh berangsur-angsur selama 13 tahun. Di Madinah selama 10 tahun. Itu pun ada hikmahnya tersendiri kenapa Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur gitu. Dan Al-Quran sendiri sebagai fungsinya ya, tadi sudah dijelaskan oleh I Muhsin itu bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk ya kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk kita sebagai manusia. Karena pada dasarnya itu kan kita itu ya tidak tahu. Ya, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tetapi dengan petunjuk itu, dengan pedoman itu, kita akhirnya menjadi tahu. Karena di dalam Al-Quran isinya yaitu yang pertama berisi tentang akidah, tauhid, bagaimana mengesahkan Tuhan seperti tadi. Ya kan? Makanya ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang-orang kafir itu, lah kok iso Tuhan kok ora ketok itu piye? Nalare piye? Kan gitu. Tuhan kok tidak kelihatan itu. Padahal sesuatu yang tidak kelihatan itu belum tentu tidak ada, ya. Sesuatu yang tidak kelihatan itu belum tentu kok tidak ada. Rasa dada lah. Angin entut ya. Angin itu kan silir-silir seperti ini, diuripno. Tapi kan tidak kelihatan seperti apa. Ya, berbicara. Sekarang itu HP orang mulute ya iso ngomong. Terus CCTV orang-orang matanya juga bisa melihat, memantau kita. Ini disetel nih, ya quality dindi ini, ya kan? Nah, jadi kita bisa mengilustrasikan itu, ya. Dan hal itu juga bisa dirasionalkan. Itu berisi tentang akidah. Bagaimana meyakinkan kita tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kemudian Al-Quran itu berisi tentang ibadah, ya. Hal-hal yang perlu dan harus dilakukan oleh manusia, ketentuan-ketentuannya. Meskipun memang sifatnya itu mujmal, umum, global, ya, tentang sholat misalnya. Di dalam Al-Quran itu hanya memerintahkan aqimus sholat, ya, dirikanlah sholat. Tapi tata caranya, bagaimana prosesnya itu dijelaskan oleh Nabi, ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli itu. Sholatlah kalian sebagaimana saya melaksanakan sholat. Nah, itu adalah sebagai pedoman kita, ya, Al-Quran itu. Nah, makanya ini dalam syairnya Gus Dur itu hafal nggih? Nah, saya sendiri tidak hafal, catat ini. Al-Quran qadim wahyu minul ya tanpa dinulis iso diwaca. Nah, terkini ana jaine tambah keren. Biasane ngoten, biasane. Iku wejangan guru waskita dentan cepake ing jero dodo tita
Salamun alaik ya Rafi asali wa daraji Al-Fatayati Ratal Alami Ya Ruhayal Judi wa Karami Ya Ruhayal Judi wa Karami Kumandelati lan pikiran masuk ing badan kebejeroan mukjizat Rasul dadi pedoman minangka dalan manjingi iman minangka dalan manjingi iman ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asali wa daraji Al-Fatayati Ratal Alami Ya Ruhayal Judi wal Karami Ya Ruhayal Judi wal Karami suaranya jenengan kaya padha apik ya sok gawe grup Rebana kula sing vokale lah niku oh pun wonten ono backing vokale karek undang ya para bapak para ibu ingkang kula mulyakaken dados Al-Qur'an iku dados pedoman dumateng kita isine ketentuan mana yang boleh kita lakukan mana yang tidak boleh mana halal mana haram terkait tentang ibadah juga sudah ada ketentuan-ketentuannya. Makanya ibadah itu ada ibadah yang mahdhoh, ada ibadah yang ghairu mahdhoh. Nah, yang mahdhoh ini yang sudah jelas ketentuannya. Kados dulu itu pernah ada napa niku wacana yang mengusulkan karena haji itu daftarnya kan berangkatnya lama gitu. 25 tahun. Itu ada yang usul ngeten. Bagaimana kalau haji itu tidak dilakukan di bulan Dzulhijjah saja? Nah, gitu. Loh yo ora iso. Oh, jelas ya, al-hajju asyhurum ma'lumat. Loh wis ono kok, ya tetap tidak bisa. Termasuk nyun sewu yang belakangan ini hanya kritik tapi membangun. Kemenak kemarin Pak Menteri Agama kan zakat usah. Kita sedekah. Tidak apa-apa. Loh jelas wong niku rukun Islam kok, nggih. Iya, niku. Jadi tidak bisa kemudian kita itu menginovasi terhadap apa yang sudah diatur oleh Allah ya dalam ibadah mahdhoh itu. Berbeda dengan yang ghairu mahdhoh. Monggo dengan sholawatan itu rasa hitungan terserah gitu ya. Dan yang paling penting adalah ya ini adalah kita menjadikannya itu memang betul-betul sebagai pedoman kita ya, dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan untuk selanjutnya fungsi Al-Quran selain pedoman adalah Al-Quran itu sebagai obat ya, sebagai obat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un ya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ini juga dijadikan obat ya, terutama obat rohani ya. Obat rohani itu banyak-banyak, penyakit rohani itu banyak sekali. Ada sombong, ada hasud, ada dengki dan lain sebagainya. Nah itu bahkan tidak hanya rohani saja, jasmani pun bisa. Kulo niki tak cerita kedhi. Ini real nih. Ketika kulo niku
kuliah teng Jogja niku ada satu dosen kula asmane niku Profesor Dr. Haji Ki Supriyoko asmanipun. Pada waktu itu niku tahun 2006 piyambake niku mengidap penyakit kanker sing teng tenggorokan, nek persis teng tenggone bungkus rokok niku. Dados ngeten niku bolong. Nek ngajar niku ditutupi karena suaranya tidak ada, tapi pitane niku rusak. Niku bawa nopo niki speaker. Nek jaman semonten speaker gede dijunjung ngoten niku. Nggih, nek kuliah niku nggih beto niku biasa. Nek pas kondisine mboten skeca niku komunikasinya ngangge tulisan, ngangge spidol, ngangge kertas niku. Nah, biar serius, nek bilih piyambake niku sampun berobat, dianjurkan untuk berobat ke Singapura. Dan itu sudah lama. Pulau tahun 2006 itu sudah lama piyambake. Karena lama berobat terus niku akhirnya punya rumah sendiri di Singapura. Karena kalau nyewa di apartemen itu lebih mahal kalau dihitung. Akhirnya beli sendiri rumah. Nah, sampai pada waktu itu cerita dokter menvonis, Prof, panjenengan ini tuh dayanya sudah menurun terus. Menurut analisa kami, umur jenengan tinggal 3 bulan. Nah, misalnya jenengan sing dingonokno aku terus piye kira-kira? Sembarang didoli kanggo masjid. Lho nggih, beliau akhirnya asalnya nggih mau tidak mau gimana? Tidak, akhirnya tetap diterima, disyukuri dengan dibolak-balik pikiranipun gitu. Akhirnya mendirikan masjid, mendirikan lembaga pendidikan, majunya luar biasa niku. Beliau tuh dosen tetapnya di Taman Siswa, Universitas Taman Siswa, tapi ngajar di UIN juga. Dan di rumah itu ya mendirikan lembaga pendidikan. Karena ada nggih divonis 3 bulan, akhir semua harta bendanya disiapkan. Dan ada satu amalan yang beliau lakukan, yang asalnya itu ya mungkin jarang-jarang ya. Kemudian punya amalan yang menjadi rutinitas beliau, yaitu one day one juz, 1 hari 1 juz. Nggih, ora nek poso tok lho iku. Nah, jenengan piro? Ora ampun piro sedinane. Wis sepenting gak maca ngoten nggih. Niku dirutinkan. One day one juz, setiap hari 1 juz terus niku bilang-bilang. Dan beliau kalau dilihat dari kan apa namanya latar belakang kita tahu lah. Kalau beliau itu memang aktif di Muhammadiyah. Anehnya kalau setiap ada pengajian yang diundang itu kiai dari NU. Nah, itu di Jogja itu apa harmonisnya luar biasa, tidak seperti di kita itu ya. Nah gitu. Terus itu. Bahkan kami sebagai mahasiswa itu kadang-kadang itu kalau kuliah diundang ke rumah beliau. Diundang kuliah pas kondisinya memang menurun. Nah, itu pun dikasih makan, Pak. Habis kuliah makan. Nah, kebetulan itu di daerah Sleman Turi itu kan dekat dengan apa namanya? Salak. Ya berkah 3 kali salak. Lagi iki lho dosen guru kok enggak apa nyangoni niku luar biasa niku. Dan bertahan terus 3 bulan dilewati, Pak. Saya baru mendapatkan informasi beliau sedo itu di bulan kalau tidak November ke Desember tahun 2025. Saya padahal pada waktu itu 2006, tak meh 20 tahun. Dan itu pun karena usianya pada waktu itu sudah sepuh. Mungkin sekitar kalau saya ya sekitar ya 65 sampai sekitar 60-an ya, 60-an pada waktu itu. Ini kan sebuah luar biasa. Artinya jangan dikira. Dan sebagai orang Islam, sebagai orang Islam itu sudah diingatkan di awal.
Dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab ini, Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Nek Gusti Allah wis muni ngendika Al-Qur'an itu sebagai obat, kok ijeh ragu? Ya monggo. Lah aku maca-maca ngaji terus ora mandi-mandi. Mungkin cara kita salah. Mungkin cara yang kita lakukan salah. Utawa memang ya kan kalau doa kita sih enggak patut lah kalau saya menjelaskan tentang doa. Mbok lain kali gue diundang neh ngono ya. Luwe. Jadi tentang doa itu tidak kemudian yang kita minta akan diijabahi sesuai permintaan kita, tapi yang kita butuhkan yang diberikan oleh Allah itu. Nah ini, jadi sekali lagi obat ini penting, apalagi masa kondisi yang seperti ini. Penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit hati terutama, itu yang kita harus dekat ya, betul-betul menggunakan Al-Qur'an ini sebagai obat. Ono ujiane kae. Tombo ati iku limo. Ayo. Yes, ayo, jenengan model lagu piye? Tombo ati iku limo ing wernane, kaping pisan maca Quran sak maknane, kaping pindho salat wengi kagono, kaping telu wong kang saleh kumpulana, kaping papat zikir wengi ingkang suwe, kaping lima wetengira ingluwe, salah sawijine sapa bisa nglakoni, insyaallah Gusti Allah nyembadani. Fales ya, vokal kok fales. Kene iku nomor 1 maca Quran sak maknane. Nek kula tingali kegiatan teng mriki ngaji pun nggih, terus apa meneh nek poso. Lho maknane sampun iki. Hari nek Minggu pagi lho pun wonten kajian tafsir ya. Pun wonten lho seloro wis genep. Sing nomor 3. Jadi ada 4 hal yang perlu kita lakukan sebagai pegangan, sebagai bentuk peringatan kita. Janjane peringati nuzul Quran itu yang penting monggo dadi waca terus, dipahami artine, maknane, terus diamalno. Nah niku sing penting, aja mandek nggone kajian tok. Diamalkan, dilakoni apa sing teng nggone Al-Qur'an niku, perintahe napa, nggih. Termasuk ngeten sing angel niku nggih, terutama tentang gosip niku. Wis gerak. Oh gitu. Campuran. Jadi misalnya tentang gosip ya. Gosip itu kan kita pokoknya kalau ketemu teman itu tidak bisa melepaskan gosip itu ya. Padahal itu dilarang oleh Allah itu. Dan banyak lagi yang perlu kita lakukan itu. Makanya jangan berhenti di membaca. Membaca itu ibadah. Al-Quran itu al-mu'abbadu bitilawatihi. Membacanya sudah dihitung ibadah. Alif lam mim itu bukan sendiri-sendiri. Alif itu sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Satu huruf diganjar, dikasih pahala 10 kebaikan. Alif lam mim berarti 30. Kalau wan dewan juz pas kebak ganjaran penuh itu. Hitung sendiri. Kalkulatornya jadi ora iso sampai itu ya. Error dihitung pahala itu.
Itu subhanallah itu. Makanya yang sekali lagi yang paling penting sebagai loh, apa tak misi kok? Wah, mboten nggih wis dikandani kon rasa suwe-suwe kok. Wah, kasar iki. Kapok aku iki ngeten iki. Mau njaluk neh-neh. Bungkus soalnya. Oke, yang paling penting dalam kegiatan peringatan nuzulul Quran adalah mari kita tingkatkan membaca kita, terutama waktu Ramadan yang tersisa ini. Kalau kemarin masih ogah-ogahan, belum masih hanya berapa ya, bisa dihitung, kita tingkatkan lagi. Kemarin baru 1 halaman, untuk mulai besok pagi kita tingkatkan lagi. Waduh, saya belum bisa baca. Kalau belum bisa baca, ikut tadarus, mendengarkan, itu sama saja. Oke. Jadi tidak, dalam hal Islam ini tidak ada sesuatu yang dipersulit kita itu. Ya, tidak bisa jalan ini, ada jalan yang lain. Nah itu. Yang berikutnya tadi kita kaji. Ya. Nah ini ada sedikit memang gini. Mungkin ada yang berpendapat kita harus kembali kepada Al-Quran. Ya. Ini benar. Tapi ada yang perlu kita pahami lagi. Kalau kembali kepada Quran, meninggalkan pendapatnya para ulama. Jadi para ulama dengan tafsirnya itu bukan kok meninggalkan Quran, tidak. Al-Quran itu ditafsiri, dipahami dengan dengan tafsir ya. Jadi sehingga makanya banyak tafsir. Jadi tafsir itu banyak, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Qurtubi, ada tafsir Al-Maraghi, Ibnu Katsir, Al-Ibris, itu macam-macam. Ya. Itu tujuannya apa? Itu kan sebatas menafsirkan. Bukan kok mengganti Al-Quran, tidak. Menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kapasitasnya. Kalau mufasirnya itu ahli fikih, maka isi tafsirnya banyak ke fikih. Kalau tafsirnya itu dokter misalnya, itu banyak yang mengupas tentang penyakit dan seterusnya itu. Makanya tidak kemudian kita untuk mengkaji Al-Quran melalui tafsir itu anti tafsir, tidak. Justru kalau kita tidak menggunakan tafsir, kok dengan hasil pemikiran kita sendiri, kita memahami Al-Quran berarti dengan otak kita sendiri, tidak menggunakan penafsiran atau tafsirnya para ulama. Dan kalau kita itu bisa keliru karena apa? Ada syarat-syaratnya dan mufasir itu ada, harus paham dengan bahasa Arab, paham balaghah, paham tentang ulumul Quran dan seterusnya itu. Ya kan? Asbabun nuzul. Ya. Dan banyak lagi yang harus dipenuhi. Dan sementara kita paling mentok kalau kita hanya tidak menggunakan tafsir ya, mentok itu menggunakan terjemah. Dan terjemah itu terbatas. Bahkan aulia, ya, kata contoh kecil saja, aulia itu ada yang memaknai sebagai pemimpin, ada yang memaknai sebagai teman. Artinya itu di terjemah itu begitu. Nah, makanya penting bagi kita itu untuk memahami Al-Quran itu ya tidak bisa terlepas atau kita tidak bisa melepaskan dari tafsir, harus menggunakan tafsir. Nah, kalau tidak menggunakan tafsir, tadi dikhawatirkan kita memahami Al-Quran dengan hati nurani dan dengan ego kita. Ya. Yang berikutnya adalah mengamalkan, dan yang keempat, ini yang terakhir adalah mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, maka kita harus mengajarkan. Ya. Dan sebagai penutup, ini untuk memperkuat tadi bahwa Al-Quran itu sebagai obat. Ya. Ala inna fil jasadi mudghotun. Fa idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu. Di dalam tubuh ini ada segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka seluruh tubuh ini akan menjadi baik. Dan apabila darah itu rusak, maka seluruh tubuh itu adalah rusak. Ala wahya al-qalb.
itu adalah hati. Menurut beberapa ahli kedokteran juga, yang beliau juga ahli dalam ilmu agama, penyebab penyakit kita itu tidak lain tidak bukan adalah hati. Makanya pernah ada ya di sosmed itu, wes mangan sembarang, makan terserah apapun itu, yang penting kita jaga hati kita. Itu kadang-kadang begitu. Ya semoga lah ini terkait dengan kepercayaan kita, keyakinan kita. Ya orang yakin ya orang rasa makan sembarang gitu lah. Tapi kita tidak boleh meninggalkan untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu kita harus meyakini sebagai obat kita, baik obat fisik maupun obat psikis. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan banyak kekurangannya dan banyak kelebihannya. Malah tambah ngeten iki piye. Banyak itu okay, sebagai manusia biasa, apabila kekurangan itu karena kebodohan saya, apabila ada kelebihan itu merupakan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Peringatan ini hanya menjadi seremonial ya. Yang penting adalah kelanjutannya seperti disampaikan oleh Pak Ustadz. Kelanjutannya adalah kita harus lebih memperbanyak kebersamaan kita dengan Al-Quran, membaca, mengkaji, mengamalkan dan mengajarkannya. Tentu yang paling mudah di antara empat itu adalah membaca Al-Quran. Mari kita dawamkan membaca Al-Quran meskipun belum nyampe one day one juz, sesempatnya kita, atau kita harus punya kesempatan untuk membaca meskipun hanya sedikit. Itu langkah awal. Sebelum nanti kita lanjut ke tahap berikutnya, mengkaji ini kan butuh ahli, butuh kiai, butuh guru untuk menemani kita mengkaji. Saya kira itu kita malam hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Zainal Arifin atas kerawuhannya dan tausiahnya, dan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.